Oke, selamat sore menjelang petang ini. Mohon maaf tadi ada tragedi sedikit ya. Burung pet saya lepas, jadi tadi rescue dulu sampai ke sorean. Harusnya dari tadi kita udah mulai vlog ya. Jadi sore hari ini kita ditemani Norma, ada Mas Oyin juga, dan ada tim Blaze Channel. Ini ya. Nah, memang saya harapkan terutama tim Blaze Channel itu adalah grup dari Blaze Group yang paling muda usianya. Dan memang grup Blaze Channel ini sampai sekarang yang secara tiap bulan untuk perhitungannya itu masih minus ya. Nah, memang kita menuntut supaya ke depan ini Blaze Channel bisa menyusul Blaze Group yang lain seperti Blazebird, Blazekoi, dan Blazepond supaya masih bisa menghasilkan juga untuk perusahaan ini. Nah, kali ini memang ada ide yang cukup menarik terutama dari Blaze Channel. Biasanya kan kita yang menjawab itu kan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Wah, kali ini saya dikasih pertanyaan-pertanyaan yang cukup negatif ini ya, tapi intinya kita tetap positive thinking ya. Dan ini pun saya juga sekali lagi semoga dengan apa yang kita jawab ini bisa ibaratnya memberikan klarifikasi maupun buat teman-teman pecinta koi lover pada umumnya ataupun para banker atau intinya animal lover dan Blaze people pada umumnya. Nah, yang pertama ini ada komentar dari Fatur Rabani 1524. Kira-kira 11 hari yang lalu. Kolam koi terbesar di dunia ada di Palembang. Wakaka, 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 wakaka. Nah, saya nggak ngerti nih ketawanya ini artinya apa. Tapi ya buat Mas Fatur Rahbani, intinya saya coba mau menjelaskan. Seperti tadi yang saya bilang bahwa Blaze Channel ini kan tugasnya itu adalah mempromosikan selain untuk dokumentasi, mempromosikan, membuat channel YouTube, postingan-postingan kita mengenai ikan koi, kolam, dan segala macam supaya ada di upload di YouTube. Nah, saya kan juga ngomong sama Norma, berkreasilah sesuka Anda. Jadi masalah judul itu jangan dibikin sesuatu yang apa ya. Kalau saya lihat, ya sebetulnya kalau tim Blaze Channel mau bilang terbesar di antariksa, di luar angkasa, terserah lah. Intinya kan maksudnya gini ya teman-teman ya, mohon maaf kita sekali lagi saya pun juga terima kasih kepada Mas Fatur Rabani apapun ini maksudnya. Tapi intinya saya juga akan mencoba menanggapi secara positif bahwa kita ini maksudnya bukan mau yang mana yang paling besar, mana yang paling bagus, mana yang paling hebat, enggak. Selama ini kan kamu udah tahu bahwa dari mulai Blaze Channel berdiri sampai sekarang, ini kita berarti jalan berapa tahun ya Norma? 1 tahun lebih lah ya, hampir 1,5 tahun ya. Bahkan sebelum ini pun kita nggak punya vlog sama sekali. Artinya Blazekoi atau Blaze Group ini tidak pernah ada maksud apapun untuk ibaratnya membuat sesuatu yang merasa kita yang paling besar, paling hebat, enggak. Tapi itu salah satu judul thumbnail atau ibaratnya apa sih kalau di YouTube? Apa? Clickbait. Nah, Norma ini lebih ngerti ya clickbait supaya harapannya tuh orang tuh pada penasaran terus nonton gitu loh. Iya. Tapi ya pada intinya terima kasih sekali Fatur Rabani 1524. Mungkin maksudnya ejekan ini kita bukan yang terbesar atau mungkin ada yang lebih besar atau mungkin ada kontraktor lain yang lebih hebat dan bisa membuat lebih besar. Saya juga ikut seneng. Tapi intinya sekali lagi tidak ada maksud apapun. Tujuannya itu mungkin saya juga udah ngomong sama tim Blaze Channel. Setiap ada vlog usahakan judul, thumbnail, clickbait atau apa yang menarik gitu. Dan kita juga tidak pernah menyerang A, B, C, D. Bahkan saya kemarin yang lapor siapa ya? Debri kayaknya. Kok ini kita dibanding-bandingin sama A, B, C ya. Saya cuman nanggepin waktu itu ya udahlah biarin lah. Kita kan juga selama ini tidak ada masalah. Bahkan dengan yang dibanding-bandingin kontraktor lain pun itu saya baik gitu loh. Bahkan kemarin sempat kontak, kita rencana mau moga-moga ya teman-teman di tahun ini bisa terrealisasi. Mau ada satu proyek yang kita mau kerjain bersama juga gitu loh. Bahkan saya mau sowan ke tempatnya beliau. Saya pun tapi nggak mau menyebut ya, intinya biar teman-teman yang di sini itu ayo kita mari berpikir positif dan mari berpikir yang yang ibaratnya menciptakan suasana yang bagus supaya apa yang nanti kita sampaikan di setiap vlog, karya, pekerjaan, proyek dan lain-lain ini bisa ibaratnya bermanfaat secara positif juga. Nah, mohon maaf sebelumnya juga karena memang ini instruksi dari owner, memang yang di playlist yang khusus kolam Palembang ini sementara kita ibaratnya hapus dulu karena itu permintaan dari owner. Nah, kalau nanya kenapa, saya mohon maaf belum bisa jelasin sekarang karena memang terus terang saya yang pernah bilang bahwa kita harus menghargai dan mengikuti apa yang owner mau. Kalau ownernya berkenan untuk vlognya ditayangkan, ya kita dengan senang hati akan tayangkan. Tapi kalau customernya sudah nggak mau, ya kita pun nggak boleh ibaratnya memaksa. Jadi intinya saya menjawab semoga Fatur Rabani 1524 ini, apapun yang dimaksud di komentarnya ini, intinya kita juga tidak ada maksud apa-apa. Ya, semoga cukup menjawab ya. Nah, yang kedua nih, dari
Seger Santoso 228, 13 hari yang lalu. Tumben ikannya jelek-jelek, biasanya bagus, maaf jujur. Nah ini kalau ini sih betulnya bukan negatif sih. Kalau bisa cariin yang lebih negatif lagi Norma. Boleh. Ya bilang sama Depri. Ya ini saya tahu nih, kayaknya Seger Santoso 228 ini yang dimaksud ini di menu koi for sale mungkin. Nah memang kan kadang itu koi for sale itu kan memang ikan-ikan yang sudah kita pilih gitu loh. Tapi kan sekali lagi kalau masalah jelek bagus itu kembali lagi ke selera masing-masing. Dan ini kalau saya lihat catatan yang dikasih tim Blast Channel, ini yang di video koi for sale Shiro Ginrin, Ochiba, sama satu lagi ini ikan apa nih, saya lupa nih gambarnya. Saya sampai lupa. Tapi ya itulah yang dibilang jelek-jelek, tapi puji Tuhannya 3 ekor ini juga udah laku semua sih. Jadi kan maksudnya artinya ada orang yang suka juga dan cocok dengan harganya. Ya mungkin buat si Seger Santoso 228 ini jelek, tapi mungkin buat customer yang akhirnya mengambil dan mengadopsi ikan itu, ya berarti dia suka dong. Kalau jelek kan nggak mungkin dia mau beli seperti itu. Tapi terima kasih sekali nih Seger Santoso. Saya akan jadikan ini seperti masukan juga dan kritikan yang membangun. Jadi intinya dia memberikan komentar bahwa kalau bisa intinya kualitasnya lebih bagus dari itu. Intinya kan seperti itu. Iya. Ya, tapi saya tanggapin secara positif. Terima kasih sekali Seger Santoso 228. Oke, yang terakhir dari Arisalavan 774, 1 bulan yang lalu. Oh, ini di video kita running kolam kopeng. Oh. Ya. Persis gorong-gorong yang dikasih lampu, hanya skill marketingnya yang jos ya. Terima kasih. Sekali lagi mungkin kalau buat Ria Salavan itu kolam kopeng yang mungkin dikasih lampu itu dianggap gorong-gorong, ya sudah. Kita pun intinya sekali lagi gini ya teman-teman, kita ini semua baik negatif maupun positif kita tampung gitu. Tapi ingat sekali lagi bahwa Blast Group dan Blast Channel ini fokusnya ke customer. Customernya oke, customernya yang di Villa Kopeng juga happy sekali. Bahkan mintanya yang seperti diinginkan, ada kenaikan upgrade yang kita juga berikan juga secara top up-nya gitu. Tapi intinya apapun ini yang dimaksud Reha Salavan 774, bahwa mungkin kolam itu yang dikasih lampu dianggap ada gorong-gorongnya dan itu hanya skill marketing kita yang jos, ya nggak apa-apa juga sih. Intinya sekali lagi kita selalu no hard feeling, apapun itu komentar yang negatif ataupun positif, kita ini udah seneng. Bahkan saya pernah ngomong sama kamu kan waktu meeting, kalau ada orang yang komentar negatif aja, buat saya itu saya udah seneng. Artinya berarti video kita ini berpengaruh. Artinya kalau orang mau komen nggak suka, negatif dan lain-lain, itu di dunia ini pasti ada. Mungkin terakhir saya kasih contoh sedikit intermezzo. Kamu tahu Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo nggak? Tahu, Pak. Siapa yang nggak tahu mereka berdua? Kira-kira menurut Norma dan Mas Oyun dan teman-teman, itu 2 pesepak bola hebat dunia nggak itu kira-kira? Iya, Pak. Levelnya dunia. Tapi lihat loh, ada hatersnya masing-masing loh. Mesti ada itu. Kadang tuh saya kalau baca komennya tuh, kadang saya kalau lihat ya Norma ya, ini Ronaldo ini sama Messi ini salah apa gitu ya. Maksudnya setiap pemain dua itu punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Tapi tidak bisa dipungkiri, 2 orang ini pemain legenda besar, pemain top dunia. Tapi dibanding-bandingin, dijelek-jelekin, ada yang sampai ngatain komentarnya, dikatain ya. Dan lucunya yang mengomentari itu biasanya nggak kemana-mana, dan yang dikomentari malah makin maju makin besar. Itu yang aneh sih gitu loh. Nah, pesan saya mungkin buat teman-teman yang entah di YouTube, di kerjaan yang lain, saya kan sering ngomong juga kan dengan kalau kita meeting di Blast Group, bahwa saya punya pengalaman kerja ini dari mulai bawah, nol, saya tidak dimodali sama sekali. Kurang lebih kalau saya mulai dari lulus kuliah kerja tahun 2002, sekarang 2023. Berarti sekitar 21 tahun saya udah bekerja. Nah, kalau ada orang yang komentar miring, negatif, kasih kritik yang negatif, itu buat kita ini harus dijadikan cambuk. Jangan kita down gitu loh. Artinya apa? Buktikan kepada orang yang tadinya awal berkomentar miring bahwa apa yang mereka katakan itu nggak benar. Dan kita buktikan lewat kerja, lewat prestasi. Contoh ya, saya 2012 itu start mulai komersial di koi Norma. 2010 kan masih hobi pribadi. Beberapa teman-teman dekat saya yang saya kasih tahu jawabannya apa enggak. Aduh, kamu kuliah tinggi-tinggi S1, SE dan lain-lain dari karyawan bank, sekarang malah dodolan iwak. Dodolan iwak itu bahasa Indonesianya jualan ikan. Mukamu tuh enggak cocok sama air, aku digituin. Lo serius Norma, tapi ya itu tadi, saya itu kalau dikasih ejekan, dikasihin hal negatif, buat saya ini malah tak jadi, lihat nanti beberapa tahun kemudian akan saya buktikan. Bahkan keluarga saya sering ngomong, "Dek, kamu nggak salah toh, mama saya tuh nggak salah toh, sudah enak-enak di bank, sudah enak-enak punya pekerjaan, kok malah resign
malah sekarang jualan ikan. Loh, menurut saya itu negatif juga. Loh, gimana sih ya, saya mikir waktu itu, Mi, anakmu nih lagi mau berusaha merintis gitu loh. Saya dari awal nol nggak dimodalin sama sekali, Norma. Tapi poinnya adalah, buat Risalah Fund dan teman-teman yang tadi komentar 3 di depan, saya tetap mengucapkan terima kasih. Dan kita pun ke depan juga akan terus perbaiki. Semoga intinya apa yang kita sampaikan ini harapan saya bisa bermanfaat lah, itulah. Kalau memang nggak suka atau nggak cocok, ya sudah jangan diambil, seperti itu. Ya, silahkan diambil, nggak apa-apa. yes. Nah, mungkin Debri dan Norma juga nanti ke depan boleh nih ide seperti ini. Sekali-sekali kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang negatif, kita menjawab komentar-komentar yang miring, nggak apa-apa juga. Yang penting nggak usah terlalu kita pakai emosi atau ditanggapin dengan gimana-gimana, tapi ya yang penting kita berusahakan sampaikan apa adanya, seperti itu. Nah, sore ini unik sekali, mungkin saya sempat ada beberapa pertanyaan termasuk dari customer kita yang baru-baru, dan dari grup WA kemarin sempat ada yang menanyakan ini. Temanya apa sih? Hari ini kita akan menjelaskan perbedaan 2 jenis variety koi yang mirip tapi sebetulnya beda. Bahkan orang sering salah memberikan nama atau varietinya. Nah, yang pertama adalah jenis Shiro, yang kedua jenis Beko. Nah, 2 ini nih mirip nih, sama-sama hitam putih. Nah, supaya kita ini langsung jelas, yuk kita sama-sama bahas sambil kita ngeliat ikannya ya. Oke, yuk kita lanjut ke sana. Nah, kebetulan nih oleh tim Blaze Koi kita dipilihin 2 jenis ikan yang jenis Shiro sama Begonya ini. Yang keduanya ini sebetulnya kualitasnya adalah show quality. Nah, sekali lagi nanti kalau tetap ada yang bilang, wah ini jelek Pak, ya monggo juga sih. Intinya kita berusaha menyampaikan sesuai dengan kualitas dan grade ikannya. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu Shiro ini nih. Nih, Shiro yang ini. Nah, ini ikan dua-duanya sama-sama hitam dan putih, betul Pak? Betul ya, Norma sama-sama belajar juga. Nah, apa sih kenapa ini disebut Shiro sedangkan satunya disebut Beko? Saya akan bahas poin-poin utamanya, bagaimana membedakan yang ibaratnya yang dominan untuk memilih jenis Shiro atau Beko, bedanya. Nah, Shiro ini intinya itemnya itu selalu dominan lebih banyak daripada Beko. Itu prinsip pertama. Shiro lebih banyak itemnya. Suminya atau warna hitam polanya ini biasanya selalu lebih dominan daripada Beko. Meskipun ada juga Shiro yang suminya ini sedikit, tapi kalau dilihat overall, itu pasti Shiro itu rata-rata suminya atau itemnya lebih banyak. Lebih banyak ketimbang putih ya? Daripada putihnya, betul. Yang dibandingin ya, kita ingat pembandingnya Beko ya, mumpung ini sebelahan ya. Nah, yang kedua, Shiro ini biasanya teman-teman, pattern suminya itu cenderung bisa sampai kepala. Meskipun ini masih tategoi. Nih, lihat nih. Nanti video foto jelasnya kita tampilin, Norma. Tapi intinya, Shiro ini dia punya sumi nantinya bisa muncul sampai kepala dan dominan. Artinya di kepalanya bukan dikit. Nanti kita akan bahas Beko yang setelah ini. Nah, kemudian biasanya yang ketiga, Shiro ini biasanya siripnya ini entah Motogoro atau entah sumi hitamnya ini lebih banyak daripada Beko juga. Kalau Beko ini lebih bersih. Nanti kita sama-sama buktikan omongan saya sambil kita bandingin ikannya. Nah, kebetulan Shiro yang ini itu ukuran 35 BU male lokal. Kemarin waktu di Kota Baru Sio Saijaan pertama, ini dapat yang champion. Nah, ada pialanya Sio pertama di ukuran 35 BU dan setelah ini kayaknya akan naik ke kelas 40 BU. Karena ini kemarin mepet banget, sudah 35 lebih sedikit. Nah, nanti next Sio dia pasti harus masuk kelas 40 BU. Nah, tugas saya, PR saya, nggak usah ngejar growth-nya, tapi minimal menjaga kualitas ikan ini supaya minimal stabil. Saya juga pernah dulu diajarin oleh senior saya, kalau ikan sudah bagus deh, nggak usah buru-buru cepet-cepet di growth. Nomor 1 adalah tugas kita adalah menjaga kualitasnya. Minimal deh, minimal tetap. Gitu loh, maksud saya, paham ya? Oke, nah sekarang kita bahas yang kedua ya, apa yaitu Beko. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Beko ini meskipun sama-sama warna hitam dan putih, tapi letak suminya ini ibaratnya lebih pelit, lebih sedikit. Tuh, lihat. Banyak ruang-ruang putih yang kosong dan biasanya Beko itu memang karakter suminya itu lebih minim daripada Shiro. Nah, poin yang kedua yang saya bahas, di daerah kepala ini biasanya Beko makin bersih makin bagus. Kalau Beko itu makin bersih makin bagus ya? Makin bagus. Kalau Shiro kepalanya putihnya kosong, nggak ada hitamnya, kesannya kayak ada yang kurang. Tapi kalau Beko justru semakin bersih semakin bagus. Nah, ini ada titik sedikit, tapi ini juga masih ibaratnya minor.
Nah, yang ketiga yang tadi saya bilang, lihat nih, sirip dayungnya Beko juga lebih bersih daripada Shiro. Ya kan, cuman ada garis satu titik sit gitu toh. Ada Motogoro dikit banget, tapi semakin bersih kalau untuk Beko dia makin bagus. Gitu. Nah, yang keempat, biasanya Beko ini karakter suminya itu hanya ada di bagian atas. Kalau Shiro kamu shoot nih, sampai samping kanan kiri sampai bawah nih, lihat nih. Mungkin Norma bisa shoot di Shiro-nya biar teman-teman ada perbandingan. Tuh, ya kan, dia sampai bawah, bahkan sampai ke bawah perut. Kalau Beko rata-rata hanya di bagian atas. Punggung ya? Ya, punggung. Kanan kirinya mayoritas suminya agak kosong. Meskipun ada juga Beko yang suminya di bagian samping ini ada tapi sedikit. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman melalui dua perbandingan jenis Shiro dan Beko ini masih bingung antara apa ini Beko, apa ini Shiro. Melalui video ini juga teman-teman bisa mengerti, lebih memahami dan bermanfaat. Nah, sekali lagi kalau mungkin dalam penyampaiannya ada yang kurang setuju atau kurang berkenan atau nggak pas, ya nggak usah diambil. Tapi kalau bisa bermanfaat, bisa berguna, saya juga ikut senang. Nah, nanti teman-teman kalau bisa Norma dan Tibles Channel fotonya ini dijajarin barengan berdua. Jadi yang Beko, yang Shiro, supaya teman-teman bisa lebih membedakan. Nah, salah satu cara untuk belajar koi itu adalah perbanyak lihat referensi. Jangan dihafalin, percaya saya. Kalau dihafalin itu biasanya feelingnya atau feel-nya nggak dapet. Tapi kalau terus perbanyak, mungkin selain Blast Channel, lihat channel-channel vlog koi yang lain, lihat vlogger-vlogger koi yang lain, lihat semua terus. Nah, nanti lama-lama mata ini akan keasah sendiri. Gitu, banyak kok yang lebih bagus, lebih hebat dari Blast Channel, bahkan yang lebih senior, lebih lama itu membahas mengenai koi, mengenai kolam. Intinya perbanyak aja referensinya. Seperti itu. Nah, semoga melalui video ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat, apa itu tadi jenis Beko dan Shiro dan apa yang membedakan utama dari jenis variety ini. Meskipun sekilas ikan ini sebetulnya dua ekor ini tipenya adalah mirip. Ya, nah jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan tunggu terus nanti saksikan video-video kami berikutnya. Dan sampai ketemu di next video berikutnya. Bye-bye.